Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah yang sedang belajar dari rumah, selamat pagi, semangat belajar ya hari ini. Sebelum belajar bersama, Ustazah ucapkan kepada teman-teman semua, Barakallahu fikum. Teman-teman sudah naik ke kelas 3. Semoga teman-teman menjadi anak yang lebih solih dan solihah lagi, semakin bersemangat menuntut ilmu meskipun kita belajar secara daring. Nah, pada pertemuan kali ini, Ustazah akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang ciptaannya Allah yang berada di sekitar kita. Nah, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tapi, sebelum kita lanjut ke materinya, apakah teman-teman ingat 3 jenis makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah? Apakah ada yang tahu? Ya, benar. Yang pertama adalah manusia, kemudian hewan, dan kemudian ada tumbuhan. Sekarang kita belajar nih teman-teman, ciri-ciri makhluk hidup. Apa aja? Apakah ada yang tahu ciri-cirinya makhluk hidup? Apa ada yang tahu? Ya benar, yang pertama, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan juga minum. Kemudian makhluk hidup itu bernafas. Setelah itu makhluk hidup bergerak, berkembang biak, dan tumbuh. Nah, kita akan belajar satu persatu ya teman-teman ya. Tapi pada pertemuan kali ini, Ustazah akan fokus untuk membahas tentang hewan. Nah, sudah Ustazah kasih warna merah. Kita akan belajar tentang hewan dan kita akan membahas ciri-ciri hewan yang membutuhkan makan dan minum serta bernafas. Ciri yang pertama yaitu hewan membutuhkan makan. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui, berdasarkan makanannya, hewan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu hewan herbivora, yang kedua yaitu hewan karnivora, yang ketiga yaitu hewan omnivora. Yuk kita bahas bersama-sama satu persatu ya, supaya teman-teman bisa memahami golongan-golongan hewan berdasarkan makanannya dengan baik. Pertama, golongan hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan. Nah, ciri-cirinya apa saja ya teman-teman kira-kira ya? Ciri-cirinya yang pertama, hewan-hewan ini tidak memiliki taring yang tajam. Kemudian yang kedua, kebanyakan dari hewan herbivora, habitatnya atau tempat tinggalnya berada di darat. Contohnya apa saja Ustazah? Nah ini ada sapi, teman-teman tahu sapi kan? Yang biasanya di dekat rumah kita, di perkebunan, di peternakan banyak sapi. Dia pemakan rumput atau pemakan tumbuhan, makanya disebut herbivora. Lanjut apalagi contohnya? Ada panda, ini adalah hewan asli Cina. Teman-teman harus tahu, semua hewan panda yang ada di seluruh dunia itu adalah milik Cina. Yang teman-teman lihat di taman safari itu adalah milik Cina. Jadi kita itu cuma menyewa atau meminjam. Kemudian ada jerapah. Lanjut. Ada rusa. Teman-teman nanti disebutkan sendiri ya hewan-hewan herbivora yang ada di sekitarnya teman-teman apa saja, supaya teman-teman lebih paham lagi golongan hewan herbivora. Yang kedua adalah hewan karnivora. Hewan karnivora merupakan kelompok atau golongan hewan pemakan daging. Ciri-cirinya apa Ustazah? 1. Mereka memiliki kuku atau cakar yang tajam. Kemudian mereka memiliki taring yang tajam. Nah biasanya ini mereka hidup di alam bebas. Contohnya apa saja Ustazah? Nih teman-teman perhatikan contohnya. Lah terbang dia. Dia adalah burung elang. Burung elang adalah pemakan daging. Selanjutnya
ada singa, si raja hutan. Setelah itu ada apa ini teman-teman? Ini adalah hyena. Lanjut ada serigala. Serigalanya sedang berlari-lari. Dan ada harimau. Yang ketiga adalah hewan omnivora. Apa itu Ustazah hewan omnivora? Kok aku nggak pernah dengar ya? Hewan omnivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan dan daging. Jadi, golongan omnivora ini teman-teman, dikasih makan tumbuhan, dia mau. Dikasih makan daging, dia juga mau. Atau biasa kita sebut sebagai hewan pemakan segala. Contohnya apa saja Ustazah? Yang pertama, yang sering kita lihat, sering berada di sekitar rumah kita, yaitu ayam. Ayam makan cacing mau, makan belalang mau, makan laron mau, termasuk daging. Tapi kalau dikasih kayak jagung juga mau, sayur-sayuran juga mau. Kemudian ada lagi babi. Nah, babi ini memakan segalanya ya teman-teman ya. Dia makan apa saja yang diberikan kepada dia. Kemudian ada lagi. Nah, ini cantik, warna pink, jalannya pelan-pelan. Hewan apa teman-teman? Itu adalah burung flamingo. Kita lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bernafas. Hewan juga bernafas ya teman-teman ya. Semua hewan bernafas, tetapi yang membedakan adalah alat pernafasannya yang berbeda. Ada apa saja Ustazah alat pernafasannya? Yang pertama ada paru-paru, kemudian ada insang, ada trakea, ada pundi-pundi udara, dan juga ada kulit. Yuk kita bahas bersama satu persatu. Yang pertama adalah hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Cirinya apa saja Ustazah? Yang pertama, hewan tersebut melahirkan. Kemudian memiliki daun telinga. Kemudian mempunyai kelenjar susu atau biasa kita sebut sebagai mamalia. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, ternyata lumba-lumba dan juga paus bernafas menggunakan paru-paru. Loh, kenapa Ustazah? Kan dia hidup di air. Kalau menggunakan paru-paru kan dia harus membutuhkan oksigen. Betul sekali. Jadi teman-teman, lumba-lumba dan juga paus sering muncul di permukaan air laut untuk mengambil oksigen karena mereka bernafas menggunakan paru-paru. Nah, hewan lainnya yang bernafas menggunakan paru-paru adalah sapi. Kemudian ada unta. Kemudian ada gajah. Dan juga ada badak. Yang kedua adalah alat pernafasan insang. Insang berbentuk seperti lembaran-lembaran benang pendek. Insang ini terletak di sisi kanan kiri kepala ikan. Nah, ini adalah gambar insang teman-teman. Biasanya kalau teman-teman makan ikan, kemudian yang berwarna merah seperti benang-benang di sebelah kepalanya, itu adalah insang. Itu adalah alat pernafasan pada ikan. Selanjutnya adalah trakea. Trakea adalah pembuluh halus yang bercabang ke stigma.
Dan stigma adalah lubang yang terletak di sisi kanan kiri tubuh serangga. Jadi teman-teman, trakea ini adalah alat pernafasan yang ada pada serangga. Hewan apa saja yang bernapas menggunakan trakea? Ini ada lebah, ada kupu-kupu, ada capung, belalang. Kemudian yang keempat adalah pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini adalah alat pernafasan, alat bantu pernafasan pada burung. Sebenarnya teman-teman, burung itu bernafasnya menggunakan paru-paru. Tetapi ketika dia terbang, dia bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini berguna untuk menyimpan udara pada saat terbang. Pundi-pundi udara diisi ketika burung tidak mengepakkan sayap. Yang bernafas menggunakan pundi-pundi udara adalah burung. Ini adalah gambar kantung-kantung udara atau pundi-pundi udara yang terletak pada burung. Selanjutnya, hewan yang bernafas menggunakan kulit. Loh, bisa Ustazah? Bisa. Hewan yang bernafas menggunakan kulit, ciri-cirinya adalah kulit tersebut tipis dan memiliki banyak pembuluh darah. Yang bernafas menggunakan kulit adalah cacing. Maka dari itu cacing menyukai tempat yang lembab, sedikit basah supaya kulitnya tetap basah. Kalau kulitnya basah, mereka bisa bernafas dengan baik. Tapi kalau kulitnya kering, nanti mereka bisa mati. Oke, sekian teman-teman penjelasan dari Ustazah tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ciri-ciri hewan yang membutuhkan makan dan minum, serta hewan yang bernafas. Untuk ciri-ciri lainnya, insya Allah Ustazah bahas pekan depan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.